Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah pada semangat ya pagi ini semuanya. Semangat, Bu. Semangat. Gimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Oke, baik, bagus ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa dulu ya. Siska, Ya, Bu. silakan dipimpin doanya. Baik, Bu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Nah, bagus. Nah, semoga dengan pembacaan doa tadi, anak-anak Ibu semuanya bisa mudah nih menerima pembelajaran kita hari ini ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya satu persatu. Baik, Bu. Francisca Regi Reviana, Hadir, Bu. Juliana Surastri, Hadir, Bu. Valentania, Hadir, Bu. bagus. Wendy Anissa Arzul, Hadir, Bu. ya bagus. Nah, udah semangat hari ini untuk belajar? Semangat, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau agar lebih semangat lagi nih, kita nyanyi dulu. Kita seperti biasa, kita pagi nyanyi nasional dulu ya. Hari ini Ya, Bu. jadwalnya lagu apa? Maju tak gentar, Bu. Maju tak gentar. Nah, semuanya dalam posisi siap ya untuk menghargai para pahlawan kita. Nah, kita dalam posisi siap menyanyikan lagu nasional kita. Dalam hitungan 3, semuanya bersama-sama nyanyi ya. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju serentak, saat kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerkam menerjang terkam. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Oke, majulah, menang. Nah, itu menceritakan bahwasanya pahlawan kita dulu berjuang itu dengan penuh semangat. Jadi, anak-anak Ibu hari ini juga harus semangat dalam belajarnya ya. Ya, Bu. Oke, sebelumnya kita literasi seperti biasa. Silakan anak-anak Ibu semuanya baca buku lanjutannya ya. 2 menit saja. Silakan. Sudah, Bu. Oh ya, bagus. Sudah selesai ya. Berarti tepat waktu semua nih dalam menyelesaikannya. Ya, Bu. Ya, Kami oke. cepat bacanya, Bu. Oh, cepat bacanya, bagus. Nah, kali ini kan kita lanjut ke tema selanjutnya. Kemarin kita udah tema 4 kan? Sekarang kita masuk ke tema 5. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai kerajaan-kerajaan, mengenai teks nantinya. Jadi semuanya harus semangat ya di dalam pembelajarannya. Baik, Bu. Oke, untuk tes semangat dulu. Kalau Ibu bilang, are you ready? Teman-teman semua jawabnya, ready, go. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita coba. Are you ready? Ready, go. Yeay, udah semangat ya semuanya, bagus. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita ya. Tunggu sebentar.
kelihatan, Bu. Sekarang sudah kelihatan? Udah, Bu. Sudah. Nah, tadi Ibu bilang kita tema berapa lagi? Tema 5, Bu. Tentang apa itu? Tentang pahlawanku. Oke, tentang pahlawanku. Coba anak-anak Ibu semuanya lihat gambar ini. Kira-kira ini gambar apa sih? Gambar nenek kakek tua, Bu. Kakek tua? Iya, Bu. Ada lagi yang memberikan pendapat? Ini menceritakan apa sih gambarnya? Ya, Bu. Ayo, silakan. Itu tentang anak yang menolong kakek menyeberang, Bu. Ya, itu ada anak-anak yang menolong kakek-kakek menyeberang. Nah, di sini nih anak-anak Ibu semua, anak yang ada pada gambar tersebut yang menolong kakek itu berarti dia itu mempunyai sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan apa itu, Bu? Sikap kepahlawanannya itu yaitu anak ini rela berkorban nih untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, kayak kakek itu dia bantu menyeberang, dia bantu mungkin kalau dia ketemu orang lain dia mau membantunya atau dia mau membantu juga teman-temannya di sekolah. Nah, sekarang anak-anak Ibu juga harus nih menanamkan sifat rela berkorban dan membantu sesama. Bisa? Bisa, Bu. Oke, bagus ya. Nah, sekarang ini kan kita akan belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan dari raja-raja masa Hindu, Buddha, dan Islam. Bisa? Paham semuanya apa yang kita pelajari? Paham, Bu. Oke. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, biasanya di dalam sebuah bacaan atau teks itu akan terdapat informasi. Apa sih, Bu, informasi itu? Nah, informasi itu merupakan sekumpulan data. Atau misalnya anak-anak Ibu bilang, hari ini saya sekolah bla bla bla, anak-anak Ibu ceritakan kegiatan hari ini. Intinya apa? Informasi yang didapatkan di situ apa? Kegiatan yang dilakukan anak-anak Ibu hari ini. Nah, jadi informasi itu data atau fakta nih yang punya arti. Paham? Paham, Bu. Paham ya. Nah, sebelumnya udah belajar juga kan mengenai tanda tanya, kata tanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Berarti udah tahu tuh, ada kata tanya apa aja? Apa aja sih kata tanya? Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ya, seperti yang di layar, itu ada 6 macam kata tanya. Tadi ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, berarti anak-anak Ibu semuanya berarti udah paham kan mengenai kata-kata tanya ini. Nah, kata tanya itu jawabannya ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, bagaimana itu kata tanya yang jawabannya yang tersurat? Yang tersurat itu yang ada di teks. Nah, jawabannya bisa kita cari di teks. Tapi yang tersirat bagaimana? Yang tersirat itu kita harus simpulkan sendiri. Kita tentukan sendiri, kita baca, kita analisa, kira-kira apa ya jawabannya yang tersirat yang tidak ada di teks, tapi teksnya itu ada yang menggambarkan atau menjelaskan informasi itu. Paham? Paham, Bu. Paham ya. Nah, coba lihat. Ini ada 3 gambar. Nah, sebelumnya Ibu bagi kelompok dulu ya. Ya, Bu. Baik, kelompok pertama itu Juliana dengan Francisca. Ya, Bu. Kelompok kedua yaitu Windy dengan Valen. Ya, Bu. Nah, sekarang masing-masing kelompok diskusikan dengan temannya gambar yang ada di sini. Nah, coba lihat di bukunya masing-masing. Ini juga terdapat di buku kita. Nanti anak-anak Ibu semuanya jawab pertanyaan yang tertera pada buku itu.
ada pertanyaannya mengenai apa, bagaimana, nanti dijawab semuanya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Ibu beri waktu diskusinya 5 menit. Silahkan. Baik, Bu. Sudah? Bu. Sudah, bagus. Nah, kelompok mana dulu Satu, nih Bu. yang mau tampil? Kelompok satu boleh, silakan. Kita Satu mulai dari dulu. kelompok satu dulu ya. Silakan kelompok satu. Baik Bu, kami dari kelompok 1 yaitu saya Diana dan Francisca. Dari gambar tersebut apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah dari gambar pertama yaitu menjenguk teman yang sakit, kemudian gambar yang kedua belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, dan yang ketiga adalah gambar menolong teman yang sedang kesulitan, Bu. Bagus, benar. Terus satu lagi, Bu. Kata Hmm. tanya bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Jawabannya itu sikap di atas adalah sikap yang terpuji dan merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Dan kata tanya yang lainnya itu hal baik apa yang bisa kamu contoh? Yaitu menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan juga gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Ya, bagus. Bagus kelompok satu. Beri aplaus dulu. Bagus ya. Nah, jadi menolong orang lain merupakan salah satu sikap kepahlawanan. Nah, menolong orang lain itu harus dengan ikhlas, berani, gigih, gak boleh tanpa pamrih. Nanti, Bu, saya tolong menyeberangnya, nanti bayar 5.000. Gak boleh ya. Oke? Gak boleh ya. Kalau dikasih, Bu. Kalau dikasih, lebih baik Iya, Bu. ditolak dulu. Paham? Paham, Bu. Nah, gigi itu juga merupakan sikap yang dimiliki oleh pahlawan kita, para pahlawan kita. Nah, untuk menghargai para pahlawan kita, anak-anak ibu bisa dengan cara meneladani sikapnya, sikap kepahlawanan ini. Menerapkan apa tadi sikap kepahlawanan tadi itu? Menolong, ikhlas. Nah, diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, lalu bagaimana sih perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Kita bahas ya selanjutnya. Kira-kira bagaimana sih sikap kepahlawanan yang dimiliki pahlawan kita? Oke, selanjutnya pada buku itu ada teks ya. Ya, Bu. Nah, coba sekarang anak-anak ibu baca dulu teks yang terdapat pada buku kita yang judulnya Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Nah, silakan dibaca dulu ya. Nah, sambil dibaca, silakan langsung mengisi LKPD 1-nya yang telah Ibu bagikan tadi. Oke, bisa? Oke, silakan. 10 menit ya, baca langsung isi LKPD-nya. Baik, Bu. Sudah? Bentar lagi, Bu. Belum. Oh, belum. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang kita bahas aja langsung ya. Pertanyaan pertama. Coba. Apa pertanyaan pertama itu? Siapa yang mau jawab pertanyaan pertama? Saya, Bu. Silakan. Siapa itu? Windy, Bu. Ayo, silakan Windy. Pertanyaan pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman.
Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman yang pertama membangun saluran Gumati dengan menggunakan aliran sungai Citarum untuk memperlancar saluran air ke seluruh kerajaan, terutama mempermudah mata pencaharian seperti petani. Lalu keberaniannya dalam memimpin pasukan perang angkatan laut melawan bajak laut di Tarumanegara. Lalu Purnawarman memperbaiki aliran di daerah Sungai Gangga di Cirebon dan memperlancar jalur Sungai Cupu untuk pengaliran ke seluruh daerah kerajaan. Ya, bagus ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Francisca dulu, silahkan. Pertanyaan nomor 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Jawabannya, Raja Purnawarman memiliki sifat kepahlawanan berani, pantang menyerah, dan rela berkorban. Ya, bagus. Berarti sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman itu berani, pantang menyerah, rela berkorban. Jadi anak-anak ibu, kalau ingin mempunyai sifat kepahlawanan, maka harus berani, pantang menyerah, dan rela berkorban ya. Saya berani, Bu. Ya, bagus. Saya berani. Siska berani tadi ya untuk menyampaikan jawabannya. Bagus. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Valen. Pertanyaan ketiga, apa yang dirasakan oleh rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Jawabannya yaitu, yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara adalah senang atas kebaikan dan kepedulian Raja Purnawarman untuk mensejahterakan rakyat, Bu. Ya, bagus. Bagus Valen ya. Lanjut, pertanyaan keempat. Saya, Bu. Oke, silakan. Saya, Bu. Iya, Lia. Pertanyaannya yaitu, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jawabannya yaitu, jika raja tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka rakyat akan hidup sengsara. Ya. Jadi, itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kita lanjut nih, Ibu ada gambar lagi nih buat anak-anak ibu semuanya. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Kira-kira apa sih isi dari gambar ini? Ada yang tahu siapa saja yang gambar-gambar yang ada di sini? Foto-foto siapa aja nih? Ada Sultan Iskandar Muda. Siapa? Siapa itu Sultan Iskandar Muda? Raja Aceh, Bu. Raja Kerajaan Aceh. Selanjutnya siapa lagi tuh? Ada Raja Balaputra Dewa, Bu. Siapa sih Raja Balaputra Dewa itu? Dari Kerajaan Sriwijaya Palembang, Bu. Ya, Raja Balaputra Dewa itu merupakan raja dari Kerajaan Sriwijaya Palembang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, sebenarnya peninggalan di sini kan ada prasasti nih. Prasasti itu berarti peninggalan dari kerajaan-kerajaan dahulu nih. Nah, peninggalan itu bukan hanya berupa benda bersejarah saja, tetapi juga pemikiran. Nah, pemikiran apa sih? Pemikiran mengenai nilai-nilai yang mempengaruhi hidup masyarakat. Misalnya nih, Raja Purnawarman tadi. Raja Purnawarman tadi kan memiliki sikap melindungi orang lain, membantu rakyat. Berarti nilai tersebut merupakan nilai yang ditanamkan oleh Raja Purnawarman buat kita semua. Nah, jadi nilai-nilai tersebut harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Begitu juga nilai-nilai dari tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, kita masuk nih ke materinya. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pertama itu ada Raja Mula Warman. Raja Mula Warman ini merupakan dari kerajaan Kurtai.
Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini merupakan agama dari Hindu. Apa sih sikap kepahlawanan Raja Mulawarman? Siapa yang membaca sikap kepahlawanan? Saya, Bu. Ayo, Siska, silakan. Sikap kepahlawanan Raja Mulawarman itu adil dan bijaksana. Terus taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya dan juga dermawan, Bu. Ya. Jadi Raja Mulawarman itu merupakan orang adil, bijaksana, taat, cinta rakyat, dan dermawan. Nah, jika nanti nih anak-anak ibu udah besar, udah dewasa, anak-anak ibu harus menanamkan, apalagi nih kalau misalnya yang jadi presiden, siapa yang mau jadi presiden? Yang mau jadi ibu menteri? Enggak, dia mau jadi ibu menteri. Oh, Tidak, jadi Bu. ibu menteri. Nah, kalau jadi presiden, ibu menteri harus mencintai Rakyatnya. mencintai rakyatnya. Lanjut, selanjutnya itu ada Raja Kartanegara, yaitu raja dari kerajaan Singasari. Nah, ayo, siapa yang bisa baca sikap kepahlawanannya? Ayo. Ayo, kalian silakan. Baik Bu, sikap kepahlawanan dari Raja Kartanegara yaitu yang pertama, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Yang kedua, berani serta tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol, Bu. Ya, berarti Raja Kartanegara ini dia pantang menyerah. Jadi anak ibu juga harus nggak boleh pantang menyerah ya di dalam belajar. Bu. Nah, peninggalan dari Raja Kartanegara ini ada namanya Candi Singasari. Nah, nanti kalau misalnya orang tanya, ini gambar apa? Ini Candi Singasari. Oke? Oke, Bu. Kita lanjut. Raja Bala Putra Dewa merupakan raja dari kerajaan Sriwijaya. Nah, sikap kepahlawanannya itu siapa yang baca? Saya, Bu. Ya, silahkan, Windy. Sikap kepahlawanan dari Raja Bala Putra Dewa itu, Bu, yang pertama dia jujur, disiplin dalam memimpin rakyatnya, lalu juga adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum, Bu. Ya, jadi Bala Putra Dewa itu memiliki sikap jujur, disiplin, adil, dan bijaksana. Peninggalan apa yang ada pada kerajaan Sriwijaya? Itu ada namanya Prasasti Kedudukan Bukit. Ya. Selanjutnya nih, Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Siapa yang mau baca sikap kepahlawanannya? Saya lagi, Bu. Ayo, silakan Juliana. Sikap kepahlawanan dari Sultan Iskandar Muda yaitu yang pertama adil dalam menegakkan hukum dan yang kedua selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, Bu. Iya, benar. Nah, Sultan Iskandar Muda ini dia itu pemeluk agama Islam. Nah, ibu semua agamanya apa? Islam semua? Islam, Bu. Islam semua ya. Ya, Islam KTP, Bu. Jahat, Bu. Emang sudah punya KTP anak ibu? Belum, Bu. Belum. Lanjut ya, raja selanjutnya itu ada Raja Raden Patah. Itu berasal dari kerajaan Demak. Nah, ini juga pemeluk agama Islam. Ada peninggalannya namanya Masjid Agung Demak. Sikap kepahlawanannya apa aja? Menghormati kebebasan beragama, berani melawan penjajah. Nah, kalau disimpulkan nih, raja-raja dari semua yang kita bahas tadi rata-rata memiliki sikap jujur, adil, bijaksana, menyejahterakan rakyat. Nah, itu merupakan sikap-sikap kepahlawanan. Paham? Paham, Bu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, kita lanjut nih ke pembelajaran IPA. Sebelumnya, sekarang ini
Siapa yang bisa lihat cahaya? Cahaya lampu, Bu. Cahaya lampu. Apalagi cahaya yang bisa dilihat biasanya? Cahaya HP saya, Bu. Cahaya HP, cahaya matahari juga kan? Ya, Bu. Ya. Nah, cahaya itu berguna untuk membantu kita melihat benda-benda. Nah, jika tidak ada cahaya nih, mati lampu atau lagi malam, itu kita tidak bisa melihat benda-benda. Benar? Benar atau tidak? Benar, Bu. Gelap. Ya. Nah, dengan cahaya kita juga bisa membedakan warna. Kalau nggak ada cahaya, coba ditutup semua matanya. Apa yang dilihat? Gelap. Tidak ada yang dilihat kan, hanya hitam, gelap, nggak ada. Nah, itulah fungsi cahaya. Cahaya itu membuat kita bisa melihat benda-benda, membedakan warna. Nah, cahaya itu juga punya sifat. Ada namanya merambat lurus, menembus benda bening, dipantulkan, dibiaskan. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, pertama, cahaya itu merambat lurus. Nah, coba anak-anak ibu semuanya lihat video ini. Cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Oke anak-anak, kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Nah, jika kita memperhatikan cahaya matahari, terlihat bahwa tampak cahayanya merambat dengan lurus anak-anak. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah yang gelap tampak seperti garis putih yang lurus anak-anak. Nah, itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Agar lebih mengenal sifat perambatan cahaya, kalian perhatikan penjelasan Putri di berikut ini ya. Nah, bisa kita buktikan dengan sebuah percobaan anak-anak. Oke, berikut ini adalah contoh percobaan yang membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Jadi pertama-tama kita siapkan beberapa potong kertas karet. Nah, tadi itu ada cahaya merambat lurus. Pernah lihat nggak gambar yang pertama tadi? Yang kalau misalnya di jendela, pagi-pagi itu cahayanya lurus gitu. Pernah Iya, lihat? Bu. Kalau misalnya di senter, itu juga cahayanya merambat lurus. Kayak di gambar yang sekarang ini. Nah, di gambar ini kelihatan tuh. Kalau misalnya cahaya itu merambat lurus ketika kita kasih lubangan pada kardus, kita senterin, itu cahayanya akan lurus. Nah, itu membuktikan bahwa cahaya merambat Lurus. lurus. Nah, contoh lain dari cahaya merambat lurus, pernah pergi ke pantai? Pernah lihat nggak sih ada bangunan tinggi di tengah laut? Nah, kan? Nah, kalau malam hari atau menjelang pagi, itu biasanya lampunya hidup. Nah, seperti yang di gambar yang kedua itu, jadi cahayanya lurus. Kelihatan kan dari cahayanya? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, selanjutnya cahaya menembus benda bening. Pernah nggak anak-anak ibu mencoba mensenter ke gelas? Pernah. Pernah ya. Nah, coba semuanya lihat. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ketika kalian menyalakan senter, kemudian kalian meletakkan sebuah gelas dengan air bening, maka cahaya senter tersebut dapat menembus gelas bening tersebut. Nah, itu menandakan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian contoh berikutnya, ketika kalian meletakkan sebuah gelas bening, kemudian kalian mengarahkan senter yang menyala ke tembok, maka cahaya tersebut dapat menembus tembok melalui gelas bening yang kalian letakkan. Nah, jadi itu cahaya itu menembus benda bening. Nah, kayak jadi contohnya gelas yang berisi air dikasih senter, nanti cahayanya akan tembus. Contoh lain dari cahaya menembus benda bening ini, nih, punya akuarium nggak di rumah?
Tidak. Tidak, Bu. Tidak punya. Nah, kira-kira atau enggak gelas deh. Gelas, kalau kita taruh ikan ke dalamnya, kita bisa kan melihat ikannya? Bisa, Bu. Nah, itu membuktikan bahwa cahaya itu menembus benda bening. Tapi kalau airnya keruh nggak bisa, Bu. Ya, kalau kayak air kopi, dia tidak bisa. Karena yang bisa ditembus itu adalah benda yang bening. Ketika gelas berisi misalnya air kopi nih, atau air teh, nah itu tidak bening lagi. Kan sudah berubah warna gelasnya, jadinya kan mengikuti warna air yang di dalamnya. Paham, Siska? Paham, Bu. Paham ya? Kita lanjut. Sifat cahaya yang ketiga yaitu dapat dipantulkan. Nah, siapa nih yang pergi sekolah harus berkaca dulu? Bercermin dulu. Semuanya ya. Nah, bercermin itu merupakan bukti bahwa cahaya dapat dipantulkan. Yuk, kita lihat videonya. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, bisa kita buktikan melalui percobaan berikut ini. Siapkan sebuah senter dan cermin datar, kemudian nyalakan senter ini dan arahkan cahayanya ke cermin datar ini. Maka cahaya yang kita arahkan ke cermin datar ini akan memantul ke benda yang lain, anak-anak. Nah, berdasarkan percobaan ini, kita bisa melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya. Nah, pernah nggak sih anak-anak ibu main, misalnya punya cermin kecil nih, habis itu ditaruh di dekat cahaya matahari, terus dimain-mainkan, dikenakan ke mata temannya. Nah, siapa yang sering usil seperti itu? Ayo, Dia dulu pernah, Bu. Oh, saling tunjuk-tunjuk ya. Nggak boleh saling tunjuk-tunjuk, ada aku sendiri. Nah, itu tuh, permainan anak-anak ibu tadi itu merupakan contoh atau yang menunjukkan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Paham? Paham, Bu. Nih, contoh lainnya. Seperti yang di dekat sekolah kita, itu ada kaca. Kaca di jalan, tahu? Tahu, Bu. Nah, kaca itu memantulkan jalannya. Sehingga itu juga menjadi contoh bahwa cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya, sifat yang keempat. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, coba lihat nih. Pensilnya kayak patah ya. Pensilnya apa ini patah? Patah itu pensilnya, Bu. Ayo kita lihat. Patah atau tidak ya pensilnya? Yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan, itu kita bisa menggunakan sebuah gelas yang diisi air, kemudian kita masukkan pensil ke dalamnya. Nah, apa yang terjadi dari gambar bisa kita perhatikan anak-anak. Bahwasanya pensil yang kita celupkan ke dalam air itu tampak patah. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, jadi sebagian pensil yang kita masukkan ke air itu terlihat seperti patah, anak-anak. Hal ini terjadi karena bagian pensil yang tercelup ini mengalami. Nah, jadi pensil itu tidak patah. Dia mengalami pembiasan cahaya. Nah, ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas, nah itu nanti pensilnya seperti bergeser, seperti patah nih. Nah, itu juga membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Nah, contoh lain nih, cahaya dapat dibiaskan. Siapa nih yang sering ketipu? Kolam berenangnya dalam, dikira dangkal. Akhirnya kecebur, nggak bisa berenang juga. Siapa tuh yang kayak gitu? Nah, jadi Iya, Bu. Saya dulu pernah tenggelam, Bu. oh, pernah tenggelam. Besok ini hati-hati lagi ya. Nah, jadi sebelum berenang, lihat dulu peraturan atau mungkin informasi yang ada di sekitar itu. Berapa sih kedalaman kolam berenangnya? Jangan, kelihatannya dangkal nih, main nyebur aja. Ternyata itu sangat dalam. Itu harus hati-hati kita. Paham? Paham, Bu. Paham ya, bagus.
Nah, jadi itu tadi sifat-sifat cahaya. Ada 4 tadi sifat-sifat cahaya ya. Nah, berarti karena sudah semua materi kita hari ini disampaikan, maka berakhir juga nih pembelajaran kita. Nah, ayo kita simpulkan dulu. Apa aja sih tadi yang kita pelajari? Yang pertama apa tadi? Tentang pahlawan, Bu. Tentang pahlawan. Apa lagi? Tentang cahaya, Bu. Tentang cahaya, sifat cahaya. Tentang kata tanya. Ya enggak? Iya, Bu. Tentang apa tadi lagi tuh? Tentang kerajaan. Kerajaan, sifat kepahlawanan, Bu. Bagus. Sudah paham semuanya terkait materi itu? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, setelah ini nanti akan Ibu beri soal evaluasi. Nanti dikerjakan di rumah, oke? Oke, Bu. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam nih pertemuan selanjutnya mengenai sifat-sifat cahaya. Nanti kita juga akan melakukan percobaan. Nah, karena udah selesai materi kita hari ini, Ibu mohon maaf jika ada salah. Semoga anak Ibu semuanya bisa paham terhadap materi kita hari ini. Silahkan lihat pimpin doa kita. Baik, Bu. Duduk siap, gerak. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hati-hati ya. Sayonara. Ada, Bu. Sama